Selamat datang di sesi Selaman Mendalam kita hari ini. Kita bakal ngobrolin sosok yang luar biasa, Salman Al-Farisi. Betul. Kisah perjalanannya itu, wah panjang banget ya. Dari Persia sampai Madinah, melintasi banyak keyakinan. Iya, pencari kebenaran sejati. Nah, sumber-sumber kita ini kaya banget informasinya soal hidup beliau. Jadi misi kita kali ini apa nih? Kita mau gali momen-momen pentingnya, kontribusinya buat Islam di awal-awal, dan kenapa sih kisahnya tuh masih relevan buat Anda sekarang? Oke, kita mulai aja ya. Siap. Kita akan lihat nih, gimana seorang anak bangsawan Persia, namanya dulu Rozbeh, yang bahkan jaga api suci Majusi. Lalu dia mendalami Kristen, dan akhirnya jadi sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat dihormati. Intinya sih pencarian makna yang nggak kenal lelah. Bayangin deh, Rozbeh ini hidupnya mewah. Anak seorang dihkan, itu kepala desa kaya gitu di Persia, tugasnya jaga api suci Zoroaster pula. Ada kegelisahannya. Betul, sampai suatu saat nggak sengaja ketemu orang Nasrani di gereja. Langsung kepikiran, wah kayaknya agama ini lebih baik dari agama kita, gitu. Nah loh. Ayahnya marah besar, sampai dirantai di rumah coba. Nah, dari titik inilah petualangannya dimulai. Ini yang menarik nih. Dia berani nolak kenyamanan, tradisi, demi sesuatu yang dia rasa benar. Melawan keluarga, nolak taklid buta, ikut-ikutan tanpa mikir. Itu kan nunjukin kerinduan yang dalam banget ya, buat kebenaran jiwa, bukan materi. Universal banget tema ini. Iya, bener banget. Terus dia kabur kan ke Syam, belajar dari satu pendeta ke pendeta lain. Sempat ada pengalaman pahit juga di awal. Ketemu pendeta yang tamak banget. Numpuk sedekah jemaat sampai 7 guci emas. Wah, parah ya. Tapi Salman gak diam aja kan? Enggak dong, dia bongkar karir tuh, jujur orangnya. Nah, pengalaman buruk itu nggak bikin dia nyerah ya. Justru jadi pelajaran kayaknya. Buat lebih hati-hati milih guru. Dia terus cari tuh dari Mosul, Nisibis, sampai akhirnya di Amuriah. Di Amuriah itu gimana? Nah, di situ ketemu pendeta tua yang baik. Sebelum wafat, pendeta ini kasih petunjuk penting. Katanya bakal datang nabi terakhir di tanah Arab. Oh, dikasih ciri-cirinya juga? Iya, jelas banget. Katanya nabi itu nggak makan sedekah, tapi mau terima hadiah. Terus ada tanda kenabian, semacam stempel gitu, di antara bahunya. Lokasinya juga disebut? Disebut juga. Tempat hijrahnya itu tanah berbatu hitam, banyak pohon kurma. Yatrib atau Madinah. Oke. Berbekal info ini, dia nekat ikut rombongan ke Arab. Tapi Apes ya. Dikhianati malah. Iya, dijual jadi budak. Sedih banget. Akhirnya, dia sampai di Madinah. dan pas sampai, dia lihat persis seperti yang digambarkan pendeta itu. Tanah berbatu hitam, kurma di mana-mana. Wah, merinding pasti ya. Nggak lama, dia dengar ada orang dari Mekah yang ngaku nabi baru tiba, Muhammad SAW. Nah, di sini Salman nggak langsung percaya gitu aja. Dia ingat 3 tanda dari gurunya di Amuriah. Dia tes satu-satu. Gimana caranya? Pertama, dia bawa kurma dibilang ini sedekah. Nabi nggak makan, tapi nyuruh sahabatnya yang makan. Cocok, tanda pertama. Oke, terus? Kedua, dia bawa kurma lagi. Kali ini bilangnya hadiah. Nah, Nabi terima dan makan bareng sahabatnya. Tanda kedua, cocok lagi. Satu lagi berarti ya, tanda di punggung. Betul. Dia cari-cari kesempatan buat lihat punggung Nabi. Pas di pemakaman Baqi, Nabi kayaknya paham nih niat Salman. Nabi menyingkap sedikit kain di bahunya, dan Salman lihat langsung tanda kenabian itu. Klop. Wah, mantap. Jadi dia bener-bener pakai bukti ya, nggak asal ikut-ikutan. Tepat. Imannya dibangun di atas observasi dan bukti. Nggak heran dia langsung mantap memeluk Islam saat itu juga. Tapi kan dia masih statusnya budak ya waktu itu. Iya, karena itu dia nggak bisa ikut perang Badar dan Uhud. Kasihan juga ya. Tapi Nabi bantu dia bebas kan? Betul. Nabi Muhammad SAW sendiri yang bantu. Ada perjanjian gitu, harus nanam 300 pohon kurma sama bayar emas yang lumayan banyak. Itu gimana ceritanya bisa lunas? Nabi ikut turun tangan nanam pohon kurmanya. Dan Masya Allah, semua tumbuh subur. Emas tebusannya juga datang pertolongan Allah, bisa terlunasi. Nah, setelah bebas, kontribusi terbesarnya apa nih? Perang Khandak atau Perang Parit itu momen krusial banget. Pasukan gabungan musuh jumlahnya 10.000 orang ngepung Madinah. Wah, genting banget situasinya. Iya, di saat itulah Salman usul. Dia kan dari Persia. Dia usul strategi pertahanan yang biasa di sana.
gali parit besar di sekeliling bagian Madinah yang terbuka. Ide yang brilian ya. Orang Arab belum kepikiran kayaknya. Justru itu bener-bener out of the box buat mereka. Dan terbukti efektif banget. Musuh kaget nggak bisa masuk kota. Ini juga nunjukin keterbukaan Nabi loh. Mau terima ide dari orang non-Arab, menghargai keahlian. Walaupun katanya ada diskusi soal riwayatnya ya. Betul, secara sanad hadis memang ada perbincangan di kalangan ulama, tapi secara sejarah dan sirah, peran Salman dalam usulan parit ini diterima luas dan dampaknya nggak bisa dipungkiri. Intinya, kepemimpinan yang praktis dan menghargai keragaman. Keren banget sih Salman ini. Posisinya juga istimewa ya di mata sahabat lain. Istimewa banget. Sampai Sayyidina Al bin Abi Thalib aja juluki dia Luqman Al-Hakim, si bijaksana, dan lautan ilmu. Terus ada cerita soal Muhajirin dan Ansyar rebutan ngakuin Salman bagian dari mereka kan? Iya, itu momen yang paling terkenal mungkin. Sampai akhirnya Nabi Muhammad SAW atau Ali, menurut riwayat lain, bilang, Salman minna ahlul bait. Artinya apa tuh? Salman adalah bagian dari kami, Ahlul Bait, atau keluarga Nabi. Ini nunjukin ikatan spiritual yang dalam banget, ngalahin ikatan darah. Dia juga sempat jadi gubernur Al-Madain, bekas ibu kota Persia loh. Wow, selain itu ada peran lain nggak mungkin di bidang spiritual? Ada juga. Dalam tradisi Sufisme, Salman ini tokoh penting. Dianggap salah satu mata rantai emas awal dalam silsilah tarekat penting kayak Naqsyabandiyah, nyambung dari Nabi lewat Abu Bakar. Pengetahuannya soal kitab-kitab sebelumnya dan Al-Quran juga luar biasa, sampai dijuluki Abu Al-Kitabain, bapak dua kitab. Jadi semacam jembatan ilmu gitu. Oke, jadi lengkap banget ya kisahnya. Pencari kebenaran yang gigih. Ahli strategi inovatif. Ilmuwan yang bijak. Dan tokoh spiritual juga. Pelajarannya banyak banget. Soal tekad cari kebenaran, keterbukaan pikiran, tahan banting hadapi ujian, pentingnya ilmu, dan persaudaraan Islam yang universal. Betul, nggak mandang suku atau status ya. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda para pendengar. Kalau melihat perjalanan Salman yang melintasi berbagai keyakinan dan budaya sebelum akhirnya menemukan Islam, kira-kira apa ya yang bisa kita pelajari dari kisahnya tentang hakikat pencarian kebenaran itu sendiri? Apalagi di dunia kita yang penuh keragaman keyakinan ini. Dan gimana pendekatannya yang pakai bukti dan pemikiran kritis itu bisa nggak sih menginspirasi cara Anda sendiri mencari ilmu dan makna dalam hidup? Coba direnungkan deh.